Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk, dan saat ini sudah bergabung tim kuasa hukum dari Ahok, yaitu Sira Prayuna. Pak Sira, selamat datang di studio kami. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sira, saya langsung saja akan bertanya, mengapa tidak menggunakan pra-peradilan seperti yang diperkirakan akan digunakan dengan sangat mudahnya oleh sejumlah pakar hukum? Saya belum mendengar dari para pakar hukum kata mudah itu, sehingga kami kemudian harus bergerak ke arah perlu dilakukannya penilaian, menguji due proses yang ada. Tetapi bahwa saya ingin mengatakan proses hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Barreskrim dengan berkesimpulan bahwa ditingkatkannya status penyelidikan menjadi penyidikan dan Pak Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum ini harus kita hormati bersama, baik itu oleh Pak Basuki maupun semua pihak, karena prinsip di dalam negara hukum itu bahwa aparat penegak hukum itu adalah bekerjanya itu harus dianggap sebuah kebenaran gitu. Sempat terjadi perbedaan tidak sih Pak Sira? Kalau tidak salah sebenarnya siang tadi sempat ada pembicaraan bahwa Ahok lebih suka kalau melalui proses pra-peradilan karena akan terbuka di situ. Tetapi baru tadi sore kita mendengarkan akhirnya statement resminya memutuskan tidak akan menempuh jalur pra-peradilan. Saya kira gini, harus dipertimbangkan betul. Pra-peradilan itu sesungguhnya adalah satu sistem untuk memberikan penilaian terhadap due proses yang ada dalam aspek hukum pidana formil. Apakah memang penyidik melewati tahapan-tahapan penyelidikan itu memenuhi asas-asas hukum pidana, yaitu KUHAP. Nah, kalau yang saya amati bahwa proses penyelidikannya ini begitu transparan, memberikan kesempatan pada semua pihak untuk memberikan satu keterangan, memberikan bukti dan sebagainya. Dan saya kira saya sangat menyadari bahwa kalaupun tanda kutip ya harus dilakukan pra-peradilan, kemudian kan dengan mudah ke aparat penyidik kemudian kalau dia dianggap melanggar asas-asas hukum itu, kan dia tinggal mengeluarkan sprindik yang baru. Itu pesimistis sekali tetapi berpikirnya, Pak. Bukan pesimistis, kita harus menghitung secara cermat, ya kan. Nah, untuk itu Pak Basuki mengatakan kepada saya bahwa lebih baik kita ikuti proses hukum ini dengan baik sebagai bagian dari warga masyarakat, warga negara, ya kita harus patuh apapun proses hukumnya. Oke, kalau kita bicara tentang proses hukum di luar pra-peradilan, artinya akan mengikuti proses di pengadilan nantinya, strategi seperti apa yang kira-kira akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Ahok? Ya, sampai sore ini kan, malam ini saya belum menerima surat pemberitahuan untuk dimulainya penyidikan, ya kan. Tentu kita harus tahu bagaimana proses hukum itu bekerja. Seorang advokat, saya kira ini rekan saya ini juga advokat ya. Jadi seorang nasihat hukum itu harus mempelajari secara cermat konstruksi apa yang dibangun di dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Kemudian fakta-fakta apa atau bukti-bukti apa yang kemudian menjadi dasar untuk perubahan status menjadi tersangka itu. Nah, itu kan harus dilihat secara cermat, apalagi kasus ini mengundang perhatian publik yang demikian luar biasa. Dan kita nggak bisa untuk gegabah untuk membuat satu strategi dalam ini. Kan proses hukumnya masih berjalan nih, baru diumumkan. Kita menunggu dulu apa langkah Polri selanjutnya, penyidik, apakah akan memanggil kembali pihak-pihak baik pelapor untuk melengkapi atau menyempurnakan pemberkasan dari baik itu saksi maupun bukti-bukti lain. Demikian juga kami sebaliknya.
Nah, untuk itu proses konsolidasi kami adalah merekonstruksi kembali peristiwa ini dalam bentuk memeriksa dengan cermat, melakukan verifikasi dengan baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, sehingga kita bisa bekerja secara sistematis dan baik di dalam memberikan satu pendampingan bagi Pak Basuki Cahayapurnama. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Jamin, kira-kira membayangkan akan seperti apa proses di peradilan nanti, akan terjadi mungkin perdebatan antar saksi ahli. Apakah akan seperti itu? Apakah tim Anda akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan atau mencoba membuktikan kepada hakim bahwa Pak Ahok memang gaya bicaranya seperti itu gitu? Ya, saya kira tidak akan tertutup kemungkinan akan proses dialektika yang muncul di persidangan itu tentu akan berbeda cara pandang dari ahli pihak pelapor atau kami, tentu pasti akan ada perdebatan, terutama ahli hukum pidana ya. Karena perdebatan pertama saya kira akan bisa tergambar dengan mudah kalau saya seorang akademisi, apakah niat sikap batin si pelaku itu adalah maksudnya untuk memenuhi kehendaknya, niatnya, offsetnya, als-ohmehnya kalau dalam bahasa hukumnya itu, apakah sikap batinnya itu dikehendaki oleh si pelaku, itu kan menjadi perdebatan nanti. Nah, kalau dilihat dalam konstruksi pembicaraan pada saat pertemuan ini, saya ingin sederhana saja, apakah seorang Pak Basuki ini ada niat untuk menistakan? Satu, kalau dia ada niat, tentu pertanyaannya di event proses elektoral kontestasi ini, dia membutuhkan suara dari majority masyarakat Muslim Kota Jakarta. Kedua, ada bahasa misalnya bahwa nanti kita umrohkan kalau program ini berhasil ini. Nah, itu bisa menjadi perdebatan nanti di persidangan. Nah, kedua juga mens reanya juga akan jadi perdebatan semua. Nah, saya kira menarik kalau persidangan ini kemudian dibuka setransparan mungkin sehingga publik dapat diberikan satu pembelajaran bagaimana proses hukum itu bekerja dengan baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau semua pihak yang masuk dalam pusaran problem hukum itu. Oke, baik. Saya ini adalah segmen terakhir, pertanyaan terakhir untuk Pak Fikar dan juga Pak Jamin. Bagaimana nanti hakim akan melihat adu saksi yang kemudian nanti kita akan kalau tadi kita membahas bagaimana saksi ahli akan dihadirkan oleh masing-masing baik terlapor maupun pelapor, harus seperti apa hakim melihat kasus ini? Ya, tentunya hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup luas ya di bidang agama tentunya. Jadi hakimnya tentu hakim yang mengerti tentang bagaimana unsur-unsur agama itu dan pasal-pasal tentang agama itu bisa menjadi pola pemikirannya nantinya. Yang kedua, hakim nantinya tentu akan menilai ini sebagai suatu tindakan yang apakah tadi sudah dikatakan ada nggak niat, kehendak atau juga mens rea yang benar-benar perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terbukti memenuhi unsur pasal 156A dan pasal 28 ayat 2 tersebut begitu ya. Nah, kalau nanti memang ada hakim yang seperti ini, ya tentu kita harapkan satu ya pasti dia tidak boleh terpengaruh terhadap independensinya sebagai hakim karena desakan publik, karena kekuasaan, karena uang atau lain sebagainya. Dan ini sangat menarik ya, artinya untuk mencari hakim seperti ini nggak gampang begitu ya, sangat sulit. Harus ada hakim-hakim yang mempunyai integritas yang benar-benar mempunyai integritas yang kuat, yang tidak terpengaruh terhadap tekanan publik ya. Itu satu hal yang sulit yang menjadi tugas nanti ya, dan menjadi PR tersendiri ya. Mahkamah Agung untuk bisa mencari orang-orang hakim-hakim yang seperti ini. Tapi saya agak kurang. Saya masih penasaran mengenai pra peradilan tadi. Karena sekarang pra peradilan itu bukan masalah due process saja ya. Sejak ada putusan MK tadi yang tahun 2014, penetapan tersangka itu bukan due process. Penetapan tersangka yang tidak memiliki alat bukti yang cukup itu juga dapat dikatakan upaya hukum pra peradilan. Jadi kurang alat bukti ya, bukan prosedurnya, tapi kurangnya alat bukti kita tetapkan dia sebagai tersangka, itu suatu upaya hukum pra peradilan yang bisa dilakukan. Baik, sayang sekali tidak bisa dijawab Pak Sira, tetapi saya kasih kesempatan ke Pak Fikar untuk closing statement. Kesempatan. Pak Fikar singkat saja. Saya kira
kalau soal kriteria hakim yang bagaimana, saya kira hakim itu udah banyak yang punya jam terbang. Ya, rata-rata yang di Jakarta itu sudah 25 tahun di daerah, dia baru bisa masuk Jakarta. Iya. Artinya apa? Artinya dia sudah bisa memanajemeni satu persidangan. Bahwa di pengetahuannya soal agama, pengetahuannya soal tata bahasa, pengetahuannya soal yang lain, kan ada saksi ahli, kan ada para ahli, bisa dibangun dari sana gitu. Nah, yang menarik sebenarnya gini, kriteria ahli, siapa sebenarnya yang bisa menentukan legal standingnya ahli dari siapa gitu? Lebih banyak kan selama ini dari kampus, ya. Dari kampus kemudian diterima oleh hakim. Padahal sebenarnya lebih berhak adalah asosiasi profesi sebenarnya. Lebih berhak memberikan bahwa seorang itu ahli gitu. Karena kampus itu administratif gitu ya. Baik. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Sira mau singkat saja kan untuk menanggapi. Ya, saya kira gini. Kalaupun peralihan status tadi yang dikemukakan oleh Pak Mas Jamin, apakah itu menjadi entry point untuk bisa diajukan pra peradilan atau tidak? Tentu ini juga harus dilihat dalam konteks due process, maksud saya prosedurnya, kan itu. Baik. Nah, tetapi bukan di situ letak titik persoalannya, bahwa tentu ada pertimbangan yang saya kira juga harus dilihat secara bijak, bahwa Pak Ahok itu sangat patuh dan taat terhadap proses hukum yang ada dan sangat menghormati itu. Baik. Sehingga kita semua pihak bisa menempatkan hukum sebagai satu instrumen untuk melakukan kontrol sosial di dalam membangun tatanan kehidupan demokrasi yang lebih sehat. Baik Pak Jamin, kita harus hormati jawaban Pak Sira yang seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Dan pemirsa, setelah jeda Prime Time Talk masih akan hadir dengan pembahasan peluang Ahok di Pilkada. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke jaksa penuntut umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi status tersangka terhadap dirinya dengan rasa hormat kepada polisi. Ahok siap menghadapi proses hukum yang berlaku dan mengimbau pendukungnya tetap semangat mendukung pasangan Ahok Jarot. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih kepada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Baik, kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir. Kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Itu yang kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot.
Ya, pemirsa, pasca ditetapkannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri, tim pemenangan Ahok Jarot siang ini melakukan rapat tertutup di posko tim pemenangan Basuki Jarot di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pertemuan tersebut, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Pramadika Samudra dan juru kamera Andini serta Handoko dari Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Ya, Prama, bagaimana suasana pertemuan tim pemenangan Ahok Jarot saat ini, Prama? Ya, Ira, tim pemenangan Ahok Jarot langsung melakukan konsolidasi terkait dengan penetapan tersangka Ahok atas kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan olehnya. Dan konsolidasi elemen dari pendukung Ahok Jarot, di mana dari informasi yang kami dapatkan saat ini rapat tertutup tersebut telah dimulai dan ada dua agenda utama. Yang pertama adalah rapat pimpinan Parpol DKI dan yang kedua adalah rapat. Namun sikap dari partai ataupun sikap dari tim pemenangan tadi telah disampaikan dan saat ini merupakan rapat tertutup yang agendanya adalah menyamakan persepsi baik persepsi tim pemenangan maupun persepsi tim juru bicara. Dari pengamatan kami tadi, pihak yang telah datang adalah dari Partai Golkar Wahab dan juga TBAC Hasan Syazili, sementara dari Hanura ada Agus dan juga Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Suding, serta dari PDIP ada Hasan Sazuli, Arya Bima, dan juga ada nampak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Sira Prayuna. Dan agenda ini akan berlangsung tertutup selama beberapa jam ke depan. Kami tidak diberitahu ataupun tidak ada agenda pasti kapan ini akan selesai, namun diperkirakan nanti juru bicara akan memberikan pernyataannya terkait dengan hasil dari pertemuan yang dilakukan pada hari ini ataupun pada sore hari ini. Namun kita masih menunggu dan belum memastikan tersebut akan, namun sejumlah awak media saat ini telah bersiap untuk menunggu selesainya rapat internal yang dilakukan tim pemenangan Ahok di rumah pemenangan Baja atau Basuki Jarot di kawasan Menteng ini. Ira. Ya, Prama, Anda katakan tadi rapat ini sudah dimulai dan dilakukan secara tertutup. Namun apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan, terutama soal langkah ke depan untuk memenangkan Ahok Jarot pasca penetapan status Ahok sebagai tersangka? Iya, informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Ahok, yaitu Sira Prayuna, yang mengatakan bahwa langkah pra peradilan di mana tim akan menghormati status tersangka yang telah diberikan kepada Ahok dan akan menjalani masa persidangan dengan baik, dengan proaktif, di mana nantinya saat ini tim kuasa hukum yang ditunjuk akan merekonstruksi sejumlah kejadian, di mana tim akan menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru mulai dari video rekaman, dokumen, saksi ahli serta saksi fakta yang akan dipersiapkan untuk di persidangan nanti. Dan tim juga berharap nantinya para pemilih ataupun konstituen dari Ahok Jarot tetap optimistis bahwa Ahok dan Jarot akan tetap mengikuti peserta Pilkada 15 Februari. Bahwa mereka akan, maksud kami berharap bahwa para pemilih ataupun para pendukung dari Ahok Jarot tetap mengawal masa persidangan yang akan dimulai nanti. Hingga saat ini pun tim kuasa hukum masih membentuk sejumlah tim baru yang akan dipersiapkan untuk masa persidangan dan juga sejumlah komponen-komponen dari barang bukti baru yang akan dipersiapkan dalam persidangan nanti. Ira. Ya, baik. Terima kasih Prama atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Berita 1 Pramadika Samudra dan juru kamera langsung dari Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Polisi Tito ambil dari hasil gelar perkara penistaan agama tidak bulat. Silang pendapat antara para saksi ahli dan penyelidik cukup tajam hingga akhirnya disepakati kasus ini akan diteruskan ke peradilan terbuka. Saya mendapat informasi dari tim berbeda pendapat cukup tajam
ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan, saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat, ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi status tersangka terhadap dirinya dengan rasa hormat kepada polisi. Ahok siap menghadapi proses hukum yang berlaku dan mengimbau pendukungnya tetap semangat mendukung pasangan Ahok Jarot. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dengan pemerintah. Kasus penistaan agama oleh Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama adalah kasus individual yang tidak ada kaitan dengan agama dan etnik tertentu serta tidak perlu dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Kelima, menyuruhkan kepada seluruh komponen bangsa, umat Islam pada khususnya, untuk senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara Indonesia terselamatkan dari malapetaka dan mara bahaya perpecahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Jakarta, 16 November 2016. Ditandatangani oleh seluruh ormas dan lembaga Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Isna Yusuf, Ketua Umum PBI Al-Wasliyah. Sebelum tanya jawab, izinkan saya meminta atau memohon beberapa orang dari maaf tidak semua untuk menyampaikan komentarnya secara singkat, mungkin 2 menit. Untuk itu, pertama saya mohon sediaan Bapak Kiai Abdul Hadi, beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara Bapak sekalian, saudara para media elektronik dan media cetak yang hadir. Apa yang telah disampaikan tadi merupakan sikap dan pernyataan dan negara Islam berkenaan dengan pengumuman dari kepolisian
melihat situasi kita berbangsa dan bernegara ini harus menjadi satu prioritas dalam sikap kita sebagai warga negara dan sebagai seorang muslim yang baik. Terima kasih. Selanjutnya 2 menit Bapak Kiai Haji Sadari Karim, Ketua Umum Pengurus Besar Madraul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati para kehormatan umat Islam hadir pada hari ini. Para masa dari Islam dan saya hormati. Alhamdulillah tadi kita sudah bermusyawarah hasil dari pembicaraan bersama antara masyarakat Islam yang dibaca oleh Bapak Wakil Jadi dapatkan ke depan bahwa yang kejaksaan dan Pak Hakim kemenangan ini betul-betul harus didasarkan pada hukum yang ada dalam aturan kita, juga agar mereka memperhatikan rasa keadilan dan masyarakat yang selama ini betul-betul diinginkan keadilan di negara ini, karena pendidikan mudah-mudahan akan dilakukan hati bisa akhirnya kita diadakan saja bahwa beberapa isu bahwa adanya pertentangan antara pemerintah misalnya Bapak Presiden misalnya, ini saya rasa setelah ini tidak ada artinya kaitan antara Presiden dan Presiden. Saya rasa kita Presiden bahwa beliau sudah merasakan tugas yang terbaik. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah hadir Bapak Haji Yanto Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini salah satu yang ingin kami tekankan ialah bahwa kami berjaga untuk mengawal pernyataan ini seperti saya sampaikan kepada ibu hadirin, dan dalam ini juga kami tadi semua kami melihat bahwa ada beberapa kasus di masa lalu yang seperti hal ini, yaitu penistaan agama, penistaan agama, memang waktu yang sekejap dan tidak lama diambil proses hukum, kemudian tidak di rumah adat. Saya kira ada kasus Aswendo, ada kasus yang di Bali, ada kasus Kiai dan sebagainya. Itu tidak perlu kami sebutkan, tetapi sudah tersebut di dalam pernyataan yang tadi yang akan kasus yang lalu. Jika ini tidak terjadi, maka akan ada 50% ketidakadilan dari berbagai konsistensi hukum antara lalu dengan masa yang sekarang. Saya dan kami semua juga berharap agar saudara-saudara kita yang di luar ini yang tidak hadir pada hari kesempatan ini, yang selama ini ikut mendorong terjadinya beberapa kejadian peristiwa. Kasus ini adalah kasus besar yang harus terus kita kawal hingga betul-betul keadilan itu terwujud, dan jangan sampai ada upaya hanya sekedar untuk meredam dan menenangkan umat, sehingga kemudian dialihkan kepada isu yang lain, lalu kemudian ada upaya-upaya untuk kemudian membebaskan. Dan sekali lagi bahwa kita mengapresiasi kerja para hukum, dan kita mengawal segala sungguh-sungguh hingga betul-betul keadilan itu bisa terwujud. Dan yang kedua, bahwa kita semua dan pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai ibrah, ya, untuk mengambil hikmah bahwa persoalan akidah, persoalan penistaan agama ini adalah persoalan yang serius. Keadilan yang kami jauh-jauh hari mengatakan agar supaya peradilan itu ditolak, karena kita ingin menegakkan hukum ini lurus, tegas, terbuka, dan betul-betul hukumnya dirasakan keadilan itu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara,
pada intinya pandangan dan sikap umat Islam Indonesia yang diwakili oleh sejumlah organisasi dan lembaga Islam adalah memandang bahwa penistaan agama adalah masalah besar. Penistaan agama sebagaimana pernah terjadi pada masa-masa lampau dalam kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi dan terulang kembali oleh saudara Basuki Cahayapurnama, tidak bisa dipandang sebagai masalah kecil, tidak bisa dipandang dengan remeh, taken for granted, seolah-olah tidak ada masalah. Masalah ini besar, yang jelas menunjukkan sikap yang intoleran, anti kemajemukan, dan oleh karena itu saya tidak bisa memahami kalau ada pihak yang menuju justru reaksi terhadap penistaan agama ini sebagai intoleransi dan anti kemajemukan. Tidak. Umat Islam Indonesia sangat besar jasanya dalam menegakkan bangsa dan negara ini, dan oleh karena itu sangat besar tanggung jawabnya untuk mengawal NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini. Maka sangat terusik perasaan dan rasa keadilannya ketika ada orang siapapun yang kemudian menyinggung wilayah sensitif dari kelompok lain. Ini adalah bara api yang harus segera dipadamkan. Oleh karena itulah sikap dasar kami sebagaimana dibacakan tadi dan banyak digarisbawahi, umat Islam lewat ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam menuntut keadilan agar hukum ditegakkan secara berkeadilan, cepat, transparan, dan mempertimbangkan atau memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kali ini kita sampaikan penghargaan dan apresiasi, namun ormas-ormas lembaga Islam akan tetap mengawal proses hukum ini hingga akhir tadi. Maka pada semua pihak untuk bersungguh-sungguh, jangan main-main dengan persoalan ini. Segera setelah ini kita seluruh warga besar bangsa dan bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara tercinta kita ini. Oleh karena itu kita tidak mau diganggu oleh ulah seseorang. Tadi sudah dijelaskan tidak ada kaitan dengan agamanya, tidak ada kaitan dengan etniknya, maka mohon pula jangan dikait-kaitkan. Dan termasuk pula kami menyatakan aksi DAPE 4 November yang lalu juga diundang. Bahkan saya menelepon langsung Ustaz Sobri Lubis, Ketua Umum PBB FPI. Beliau menyatakan akan hadir dan juga untuk diteruskan pada imam besar dari FPI, yaitu Habib Rizik. Tentu pula kepada Front Gerakan Nasional. Kembali lagi di Special Report, Ahok tersangka, seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi, supremasi hukum tertinggi itu dapat dijalankan bila politik di Indonesia itu juga mendukung. Gitu. Jangan sampai ada korupsi ataupun hal-hal yang... Macam-macam itulah, begitu tindak tanduk yang koruptif dan segala macam itu harus dikeluarkan. Karena sekali lagi gitu, hukum ini berlangsung di tengah keadaan-keadaan politik, perpaduan antara keadaan politik, sosial, ekonomi, dan segala macam itu. Dan itu yang dalam konsep kalau orang belajar ilmu hukum, itu yang disebut dengan legal culture. Nah kalau ini buruk-buruk sudah. Kalau tadi Bang Margarito bilang tentang ada aktor politik tersebut, sepertinya sudah. Saya coba ke Bang Ansi kalau begitu. Kalau dari sisi jadi ya pasti yang mempengaruhi hukum itu selain politik hukum ya. Kalau yang dianggap ini bahwa ada kekuasaan di sana, tetapi juga ada sosiologi hukum. Jadi faktor masyarakat ini juga berpengaruh. Budaya, kultur hukum. Jadi sangat komprehensif dan dia punya interaksi yang cukup banyak. Problemnya adalah apakah hukum ini kemudian mau takluk, tunduk dan menyerah pada intervensi kekuasaan ataupun tekanan publik. Nah ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Yang pasti kalau ditanyakan kepada Pak Ahok itu adalah warga negara yang baik karena dia adalah patuh, tunduk,
taat pada proses hukum ini dan percaya sepenuhnya pada kinerja dan profesionalisme pihak kepolisian. Itulah kemudian sejak tadi Pak Ahok punya bahasa itu, bahasa-bahasa yang sangat simpatik dan mengapresiasi sepenuhnya kerja dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menghormati proses hukum ini dan jangan mengganggu dengan cara-cara yang kemudian bisa mencederai proses hukum ini. Nah, terkait dengan tadi kita sempat bicara soal alat bukti ya. Tadi Bang Margarito sempat bicara ini loh beda barang bukti, ini alat bukti dan seterusnya. Nah, saya sempat menyimak ketika Kapolri ya Pak Tito Karnavian itu menyampaikan bahwa Pak Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sempat menceritakan sedikit bahwa ternyata terjadi dissenting opinion di kalangan para penyelidik ketika ingin menentukan status tersangka ini. Nah, ini kan agak menarik ya, tetapi bahwa di ujungnya kemudian ini dijadikan status tersangka. Tidak masalah, tetapi bagi kami bahwa ini sudah on the right track. Ya, on the right track. Mari proses ini dibuka ke hadapan publik. Kalau kasus Jessica saja, ya kopi sianida itu bisa dibuka setiap persidangannya ke hadapan publik, kasus Pak Ahok ini juga ini mesti dibuka ke hadapan publik. Sehingga kemudian apa? Ini bisa menepis kecurigaan-kecurigaan bahwa ada intervensi, ada kepentingan-kepentingan yang masuk, ada privilege yang bermain di sana. Dan ini memang keinginan dari Pak Ahok sendiri untuk dibuka persidangannya sehingga bisa membuktikan juga Jadi Pak Ahok ini kan sebelumnya dituduhkan atau dicurigai mendapatkan privilege ataupun keistimewaan dari pihak-pihak tertentu. Ternyata hari ini kalau kita tanya di publik dan polisi menegaskan bahwa ini tidak terjadi. Buktinya apa? Pak Ahok menjadi tersangka dan Pak Ahok terus akan melewati proses ini, menjalani proses ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu ke depannya ya, publik pun harus kita ingatkan, baik pendukung Pak Ahok ataupun mungkin mereka yang tidak mendukung Pak Ahok, ini harus menghormati proses hukum ini. Suara publik itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Bagaimanapun hasil dari pengadilan begitu ya Bang Aziz ya? Komune, suara umum ya, publikum itu sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan digali oleh jaksa penuntut umum, tuduhan-tuduhan akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan Pak Ahok siap menjawab. Karena itu kita percaya pada proses hukum ini. Suara-suara publik berupa kecurigaan, protes, tuduhan ini akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dan karena itu ya jangan mengganggu proses ini. Baik, Bang Ansi, dari para pelapor saat sudah disampaikan status tersangka juga sudah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum kan gitu. Jadi memang tapi kan harus kita perhatikan ke depan sejauh mana konsistensi, sejauh mana ucapan dan kelakuan ini sejalan. Kan seperti itu harus kita lihat. Ya sekarang ya secara hukum kan tidak ada pilihan bagi Ahok. Dia mau suka dan tetap tersangka, status tersangka, dia mau tidak suka mau apa? Nah, segi hukum gitu mau apa? Begitu itu. Yang tersedia secara hukum adalah kalau Anda tidak setuju, pra peradilan. Kalau cuma meribut, apakah menyusahkan? Jadi tidak ada pilihan, dia mesti ngomong kayak begitu. Karena hukum tidak menyediakan jalan lain, kecuali satu, pra peradilan kalau Anda tidak suka. Tapi Anda pun tidak bisa melarang orang untuk melakukan penilaian-penilaian. Tidak mungkin. Begitu, jadi oke. Berarti ada kemungkinan untuk pra peradilan, Bang Ansi? Kalau dia mau pra peradilan ya itu hak. Itu hak dia. Oh iya, itu hak, tetapi bisa ditolak. Itu hak, tetapi secara eksplisit Pak Ahok sudah mengatakan Pak Ahok tidak akan menggunakan haknya itu untuk melakukan pra peradilan. Alasannya sangat sederhana. Pak Ahok percaya bahwa polisi sudah bekerja secara profesional dan biar ini langsung dibuka ke hadapan publik. Toh itu juga yang publik inginkan, bahwa ini dibuka secara transparan, proses hukum ini berjalan dan kita berharap keadilan ini sungguh ditegakkan. Ujung dari proses hukum ini kan keadilan, kan begitu. Jangan keadilan dibengkok-bengkokkan. Seperti itu. Dan memang harapan kita semuanya orang mengikuti proses hukum ini, begitu kan Pak Aziz ya? Ya itu dia begitu, karena adil itulah maka orang turun. Cuma tanggal 4 November 4 itu karena adil itu, cuma itu yang diminta, tidak ada yang lain. Loh kok kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Oke, mari kita berikan dukungan. Pak Presiden, kita minta Anda pastikan bahwa hukum jalan. Kita cuma minta Anda adil dalam soal hukum. Cuma itu, tidak ada yang lain. Ya, jadi memang ini soal pra peradilan ini harus dihitung betul. Kalau saya di pihak beliau begitu, mesti hitung betul apa jadinya kalau di sana, karena ini bisa pedang bermata dua. Sebab apa? Kalau kalah di pra peradilan, kalah di pra peradilan misalnya, apa tidak jadi beban lagi? Tidak menambah perspektif orang untuk oh iya sudah kalah tuh, udah kalah tuh, karena menguatkan lagi perspektif itu, perspektif negatif itu gitu kan. Dan pasti kalau menang, top. Jadi tapi siapa yang bisa meraba ini menang dan tidak menang ini? Begitu kan? Jadi
ya memang harus dihitung. Tapi sudah diputuskan untuk tidak pra-peradilan ya Bang Ansy. Ya. Dan juga yang hari ini tidak bisa dibantahkan itu adalah salah total kecurigaan publik bahwa ada intervensi politik dalam kasus ini. Salah total juga ketika ada pihak yang mencurigai bahwa Pak Ahok mendapatkan privilege. Baik. Salah total pula ketika mengatakan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama ini tidak terjadi. Kalau itu di banyak tempat, di banyak tempat petahana biasanya itu melakukan abuse of power dengan memanfaatkan kekuasaan, dengan memanfaatkan pengaruh jaringan dan seterusnya. Tetapi dalam kasus ini terbuka, publik bisa melihat. Kita coba tahan dulu Bang. Kita tahan dulu sebentar. Sumber waras sampai sekarang ada di langit mana itu? Iya. Itu di mana terjadi di mana? Di DKI Jakarta. Baik. Di mana itu sumber waras itu? Terus memang Ahok di bawah, Ahok di atas. Iya. Begitu kan? Jadi itu satu soal juga, bukan cuma soal ini. Soal ini kalau tidak ada 4 September, 4 November kemarin jalan, belum tentu. Ya ini juga bisa jadi kadang-kadang orang kita bicara dalam konteks sosiologi, politik kayak begitu atau sosio hukum, pendapat kita akan beragam-ragam. Ada keterkaitan antara kasus sumber waras dengan kasus yang ini. Kan tapi hukum dia dijawab nanti. Kita jawab. Kadang juga orang ngomong, oke, berarti jatah saya ya setelah ini. Kita akan kembali lagi. Setelah yang satu ini bisa tetap bersama. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Kembali lagi di Special Report, Ahok tersangka, seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi, supremasi hukum tertinggi itu dapat dijalankan bila politik di Indonesia itu juga mendukung. Gitu. Jangan sampai ada korupsi ataupun hal-hal yang macam-macam itulah, begitu tindak tanduk yang koruptif dan segala macam itu harus dikeluarkan. Karena sekali lagi gitu, hukum ini berlangsung di tengah keadaan politik, perpaduan antara keadaan politik, sosial, ekonomi dan segala macam itu. Dan itu yang dalam konsep kalau orang belajar ilmu hukum, itu yang disebut dengan legal culture. Nah kalau ini buruk-buruk sudah. Kalau tadi Bang Margarito bilang tentang ada aktor politik tersebut, sepertinya sudah. Saya coba ke Bang Ansy kalau begitu. Kalau dari sisi yang pasti yang mempengaruhi hukum itu selain politik hukum ya. Kalau yang dianggap ini bahwa ada kekuasaan di sana, tetapi juga ada sosiologi hukum. Jadi faktor masyarakat ini juga berpengaruh. Budaya, kultur hukum. Jadi sangat komprehensif dan dia punya interaksi yang cukup banyak. Problemnya adalah apakah hukum ini kemudian mau takluk, tunduk dan menyerah pada intervensi ataupun intervensi kekuasaan ataupun tekanan publik. Nah ini sekarang kita lagi melakukan uji coba. Yang pasti kalau ditanyakan kepada Pak Ahok itu adalah warga negara yang baik karena dia adalah patuh, tunduk, taat pada proses hukum ini dan percaya sepenuhnya pada kinerja dan profesionalisme pihak kepolisian. Itulah kemudian sejak tadi Pak Ahok punya bahasa bahasa yang sangat simpatik dan mengapresiasi sepenuhnya kerja dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk menghormati proses hukum ini dan jangan mengganggu dengan cara-cara yang kemudian bisa mencederai proses hukum ini. Nah, terkait dengan tadi kita sempat bicara soal alat bukti ya. Tadi Bang Margarito sempat bicara ini loh beda barang bukti, ini alat bukti dan seterusnya. Nah, saya sempat menyimak ketika Kapolri Pak Tito Karnavian itu menyampaikan bahwa Pak Ahok juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sempat menceritakan sedikit bahwa ternyata terjadi dissenting opinion di kalangan para penyelidik ketika ingin menentukan status tersangka ini. Nah ini kan agak menarik ya, tetapi bahwa di ujungnya kemudian ini dijadikan status tersangka.